Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ragib Musaid Al-Khori. Saya dari absen 24 dan saya mendapatkan materi tentang orang-orang Tionghoa berontak. Jadi pemberontakan itu dinamai Geger Pacinan. Geger Pacinan adalah peristiwa serangan penuh kekerasan terhadap etnis Tionghoa di Batavia yang terjadi pada 1740. Sepanjang Oktober hingga November 1740, orang Tionghoa di Batavia banyak yang dibantai atas izin langsung dari Gubernur Jenderal Adrian Falkner. Geger Pacinan diperkirakan menewaskan lebih dari 10.000 orang keturunan Tionghoa di Batavia. Lalu apa sih penyebabnya? Latar belakang terjadinya Geger Pacinan sebenarnya berakar pada krisis ekonomi dan politik yang menimpa VOC di Batavia pada akhir abad ke-17. Untuk mengisi kas yang mulai memprihatinkan, VOC melakukan monopoli terhadap para pedagang Tionghoa di Batavia. Para pedagang Tionghoa yang ekonominya lebih maju juga dijadikan objek pemerasan VOC melalui berbagai kebijakannya. Lalu, saat situasi ekonomi di Batavia semakin buruk karenanya surut pamor bisnis gula sebagai komoditas ekspor, VOC memperketat kebijakannya yang semakin menyusahkan semua pendatang dari Cina. Etnis Tionghoa dipaksa memiliki surat identifikasi yang dapat dibeli dengan biaya 2 ringgit. Sedangkan para imigran yang belum memegang surat tersebut akan ditangkap dan dipenjara. Pada titik ini, orang-orang Tionghoa mulai resah dan mulai mempersenjatai diri. Lalu di sini awal mula pemberontakan. Pemberontakan dimulai pada 7 Oktober 1740, di mana etnis Tionghoa mulai berani menyerang pos-pos VOC di berbagai titik hingga menewaskan 16 serdadu Belanda. VOC segera merespon pemberontakan itu dengan tindakan represif lainnya, yakni memberlakukan jam malam, melarang penggunaan lampu, serta melucuti senjata yang dimiliki etnis Tionghoa. Siapapun yang menolak atau melawan maka akan langsung ditembak mati oleh tentara VOC. Lalu di sini ada pembantaian etnis Tionghoa. Pembantaian ini terjadi pada 9 Oktober 1740. VOC mulai menangkapi orang-orang Tionghoa di Batavia. Kepanikan pun melanda saat muncul desas-desus bahwa orang yang akan ditangkap akan dibuang di laut. Karena gagal menguasai keadaan, VOC lantas menggeledah kediaman Tionghoa untuk mencari senjata dan menjarah harta bendanya. Setelah itu, rumah-rumah mereka dibakar. Saat itu juga, Gubernur Jenderal Adrian Falkner memerintahkan untuk membantai orang Tionghoa tanpa pandang bulu. Lalu di sini ada etnis Tionghoa saat melarikan diri. Mendengar pembantaian massal oleh VOC di Batavia, sebanyak 3.000 pasukan Tionghoa menyerbu benteng Belanda di Tangerang pada 11 Oktober 1740. Pada saat yang bersamaan, sekitar 5.000 orang Tionghoa menyerbu pertahanan VOC di kawasan Jatinegara, hingga banyak korban jiwa berjatuhan di kedua belah pihak. Sisa-sisa orang Tionghoa yang masih hidup kemudian menyelamatkan diri ke Kampung Melayu, Pulau Gadung, Tanjung Priuk, dan Sukapura untuk selanjutnya berkonsolidasi dengan pasukan pemberontak di daerah Bekasi dan Karawang. Lalu di sini ada dampak dari kejadian ini. Geger Pacinan mengakibatkan efek domino dan menimbulkan goncangan konstelasi politik Jawa secara masif. Pasalnya, peristiwa di Batavia menjadi penyebab meluasnya perlawanan etnis Tionghoa terhadap VOC di Semarang dan Rembang, atau disebut Perang Kuning, yang berlangsung hingga 1743. Kendati demikian, rezim kolonial Belanda tetap meneruskan semangat anti-Tionghoa dengan memisahkan mereka dari masyarakat pribumi Jawa. Selanjutnya, alhasil lahirlah kebijakan kampung sentra etnis, di mana etnis Tionghoa diatur untuk tinggal di daerah tertentu, hingga muncul kampung pecinan dan kampung pekojan. Oleh karena itu,
geger pacinan dapat disebut sebagai akar kekerasan massal terhadap orang Tionghoa yang pada akhirnya terus menjadi isu sensitif dalam politik Indonesia hingga saat ini. Begitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.